Ketika Hua Tianming menjalin kontak dengan gadis bermata biru, dia tiba-tiba merasakan rasa lapar dan haus. Itulah haus energi. Gadis bermata biru ini telah menghabiskan energi tubuhnya, dan hubungan dengan gadis merah itu telah terputus. Sekarang energi itu tidak diisi kembali. Itu memang lapar untuknya. Setelah merasakan emosi itu, Hua Tianming dengan lembut menggerakkan pikirannya dan melepaskannya dari dantiannya sendiri dan meneruskannya kepada gadis bermata biru itu. Hei! Mata gadis bermata biru itu memancarkan cahaya biru redup, dan bunga es dingin menyebar dari tubuhnya. Bunga-bunga es ini berubah dari kehidupan Tao. Meskipun jumlah bunga es kecil, itu sudah cukup untuk membungkusnya dan Hua Tianming dan melindunginya. Kaisar King memanipulasi pedang dengan asap dan tidak bisa menikam pedang. Melihat bunga es melingkari gadis itu lagi, dia hanya bisa membiarkan asap yang mengandung asap dengan cepat surut. Gadis bermata biru ini diambil langkah oleh Tianjian, tetapi ada gadis mata merah lainnya yang tersisa. Ngomong-ngomong, hubungan antara kedua gadis itu telah terputus. Selama gadis mata merah melepaskan semua energi, dia bisa memperbaikinya. Dengan Kaisar King akan mengguncang pistol dan membuat saluran ruang angkasa, yang telah menutupi asap, menyeretnya ke sisinya, memutar kepalanya untuk melihat gadis mata merah, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Ketika Kaisar King dan wanita itu bersaing untuk gadis bermata biru, beberapa orang tahu bahwa mereka berjuang untuk itu, dan mereka menargetkan gadis mata merah. Namun, gadis bermata merah ini diselimuti nyala lotus merah besar. Dari luar, tidak mungkin untuk memeriksa situasi internal. Energi gadis bermata merah ini juga terbatas. Jika kamu mengonsumsi lotus merah ini, kamu akan bisa menahannya. Darah Gembala mengatakan bahwa dua pedang pendek di tangan sudah menghasilkan dua darah. Hei! Tiba-tiba kental, kedua kelompok ini mengandung katai dengan darah kuat, yang telah terbang menjauh dari lautan teratai merah. Oh! Dua pedang pendek di tangan peternakan hewan juga merupakan senjata ajaib terbaik di dunia para dewa. Ketika mereka menyentuh teratai merah, mereka meleleh dalam sekejap. Pembunuhan jalan Shinto yang terkandung dalam pedang pendek diubah menjadi nyala api oleh teratai merah ini. Adegannya seperti menambahkan api ke wajan minyak. Darah, aku akan membantumu. Muhaiji datang pada saat ini. Jurang maut, hilangnya gembala tidaklah kecil. Sekarang, Tianjian telah mendapatkan tubuh iblis sejati, yang merupakan kerugian bagi aliansi raksasa. Tetapi jika itu dapat membantu peternakan hewan dan penggabungan darah dengan tubuh iblis sejati lainnya, untuk aliansi raksasa, itu adalah akhir yang dapat diterima. Bagaimanapun, orang-orang kudus tidak benar-benar mati, mereka dapat dilahirkan kembali di alam semesta. Kesempurnaan besar dari Tuhan dan Yaseng adalah banyak kematian, tetapi kekuatan tempur pada tahap ini tidak signifikan. Jika raksasa dapat mengatasi kesulitan dengan dua iblis sejati, mereka akan dapat perlahan-lahan mengembangkan yang baru. Subsanto dan kebesaran Allah yang benar bahkan dapat membuat semua raksasa tunduk ke pengadilan. Hei! Gembala laut sedang terbang, dan pedang hitam panjang ada di ambang. Dia ingin memisahkan tubuh iblis sejati dari api sebelum reaksi Kaisar King. Pedang kehancuran. Pedang hitam gelap tiba-tiba menghantam keluar, dan seorang pria pedang kaki hitam menyebar dari depan pedang tiga kaki, menuju kepala teratai merah ini. Setelah pendekar pedang hitam-hitam menyentuh teratai merah, keduanya mulai menelan satu sama lain. Pendekar pedang itu segera padam, dan teratai merah rumpun itu juga sangat redup. Melihat adegan ini, ada senyum tipis di wajah Mohai. Dia tahu bahwa lotus merah ini dapat mengubah semua energi menjadi api. Jika mereka menyerang dengan cara lain, mereka hanya akan menambah bahan bakar ke api. Pedang penyihir yang baru saja dihancurkan, sifatnya sendiri sama dengan pedang teratai merah. Ia perlu melahap energi lain untuk tumbuh. Di bawah tabrakan dua jenis energi pada fase yang sama, api teratai merah dihilangkan. Hampir tidak ada keraguan, dan pedang pemusnahan kedua sekali lagi menghilang. Pada saat yang sama, ketika pedang kedua keluar, lorong ruang angkasa berjalan melalui ruang yang jauh seperti pelangi terbang, langsung menutupi pedang peternakan. Pedang-pedang pemusnahan dipindahkan ke kekosongan lain. Hei! Hei! Berisi Kaisar King, dan replika Kaisar King, dan wanita itu telah datang sekitar sepotong teratai merah ini. Gadis bermata biru telah bergabung dengan Hua Tianming. Wanita ini ingin meninggalkan iblis abisal. Harapan terakhir adalah gadis bermata merah. Dia tidak akan membiarkan orang lain terlibat. Dan Kaisar King juga sangat mendesak untuk mendapatkan iblis sejati ini. Setelah melihat kedua pria itu datang, darah gembala, dan beberapa wajah besar lainnya yang sempurna menunjukkan warna ketakutan, dan mereka mundur dan bersembunyi di balik gembala. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku, peternakan, bawa pergi bangsamu. Kata Kaisar King dengan dingin. Pada saat ini, peternakan belum mundur. Hal yang hebat tentang Kaisar King adalah bahwa senjata Taihei, senapan yang memiliki terlalu banyak ruang untuk dibuka, penggunaan es krim dan lotus merah dari dua gadis itu, tidak menguntungkan, dan orang suci lainnya tidak dapat bersaing dengannya. Tapi sekarang situasinya berbeda, hubungan antara dua gadis telah terputus, lotus merah telah melemah di mata, jika gadis lotus merah yang berasal dari gadis mata merah benar-benar menghilang. Kemudian, bahkan jika Kaisar King mengandalkan Taihei dan pistolnya, peternakan hewannya berperang dengannya, belum lagi fakta bahwa ia masih suci di belakangnya. Kaulah yang akan pergi, wanita itu tersenyum ringan, ujung jarinya sedikit melirik, dan energi coklat berubah menjadi belati ramping. Di belakangnya, ada salinan Kaisar King dan tembakan pada saat yang sama, sebuah ruang angkasa melewati Kaisar King sendiri, dan pedang pendek dikirim di masa lalu. Dengan wajah Kaisar King yang tenggelam, dia hanya bisa berlari dan bertarung dengan pistol. Di bawah tembakan besar kedua pria itu,
Gembala laut juga merupakan kegembiraan di hati. Melompat dan melayang di atas langit di atas teratai merah. Badan jalan cepat di ekstasi. Hei! Itu juga merupakan pedang pemusnahan. Kekuatan pedang ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia harus memusnahkan lotus merah ini. Melihat ini dari atas ke bawah, pedang terbang. Tetapi lotus merah di bawah tiba-tiba melahirkan penglihatan. Semua teratai merah berkumpul untuk membuat nyala api. Teratai merah itu adalah tulang, dan api mengisi daging dan darah, membentuk kepala besar. Boom! Semburan yang panas itu melaju ke atas, dan langsung menelan pedang yang menghancurkan dari laut yang merumput, dan pada saat yang sama bergegas menuju laut pastoral. Apa ini? Peternakan penuh ekstasi, dan hati terlahir dengan perasaan krisis yang kuat, merasa bahwa ia akan mati di bawah tinju ini. Ketika dia mundur, dia memainkan proses yang rumit,